Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Kembali lagi bersama saya Catur di Aksi Belajar. Teman-teman, sebelumnya kita sudah belajar tentang variabel. Dan mungkin kemarin udah menyinggung sedikit tentang tipe data. Nah, untuk tipe data sendiri, boleh kita mulai sekarang? Nah, oke, jadi tipe data itu dibagi dua secara umum. Ada tipe data primitif dan non-primitif. Nah, tipe data primitif itu tipe data yang sudah didefinisikan oleh bahasa pemrograman itu. Di sini kita karena belajar Java, jadi kita akan bahas tentang tipe data primitif di Java. Jadi tipe data primitif dalam Java dibagi 8. Ada byte, short, integer, long, char, float, double, dan boolean. Nah, kali ini kita akan bedah tiap-tiap tipe data tersebut sekarang. Oke, kita mulai dari numerik. Numerik sendiri adalah tipe data yang dapat digunakan untuk melakukan operasi bilangan matematika. Numerik terdiri dari byte, short, integer, long. Perbedaannya terdapat pada range nilai. Intermezzo sedikit, range nilai yang saya maksud adalah jangkauan nilai yang dapat ditampung. Jadi antara 1 sampai 10, 12 tidak dapat dijangkau oleh range tersebut. Oke, kita lanjut ke byte. Lanjut byte. Oke, jadi byte memiliki range nilai dari min 128 hingga 127. Sehingga apabila ada angka 130, maka tidak bisa ditampung di dalam byte. Lalu ada short dengan range nilai min 32.768 hingga 32.767. Otomatis angka di atas tersebut atau dikurang dari tersebut adalah angka yang tidak dapat kita gunakan. Nah, ada integer juga di range nilai min 2 miliar dan hingga 2 miliar sekian. Ada long yang berapa kali lipatnya gitu. Nah, yang akan saya ulik di sini adalah kenapa sih kita sering menggunakan integer. Nah, karena integer itu dinilai cukup mewakilkan penggunaan kita, di mana kita mungkin hanya menggunakan angka berapa sih, puluhan ribu, ratusan ribu, sejuta dalam pembelajaran. Jadi untuk semester 2 tentunya khususnya nih, kan kita gak akan tuh ngambil angka lebih dari 2 miliar tuh gak akan. Nah untuk long sendiri dan bisa juga kayak yang saya bilang tadi, dapat ditampung juga, tapi dia tuh membutuhkan space lebih besar. Jadi byte yang dibutuhkan lebih besar, kayak 2 kali lipatnya gitu. Storage-nya, prosesnya pun akan lebih lama juga kalau menggunakan long. Kayak integer itu yang ideal digunakan oleh secara general. Lalu ada numerik desimal. Oke, jadi sesuai dengan judul desimal, penggunaan tipe data ini dilakukan saat kita ingin menampilkan presisi nilai hingga ke 0, sekian. Nah, sama seperti sebelumnya, perbedaan float dan double di sini terdapat pada perbedaan range nilainya. Di mana float, range nilai yang lebih kecil, cocok digunakan untuk operasi bilangan biasa, dan double yang range nilai lebih besar, biasanya digunakan untuk bilangan desimal yang tak hingga gitu. Contohnya pi kan 22/7. Nah itu kalau jadiin 3,14 kan 3,14 sekian tak berujung. Nah, kayak gitu. Oke. Selanjutnya ada char. Tipe data yang hanya bisa diisi dengan satu karakter saja. Nah, char ini penulisannya menggunakan tanda kutip. Nah, char ini hanya dapat diisi oleh satu karakter saja seperti yang saya bilang sebelumnya. Jadi misalnya ini variabel char, nilainya adalah A aja gitu. Nah, tipe data ini dapat diisi oleh satu karakter kan tadi. Itu dapat bisa huruf, angka, ataupun simbol gitu. Lalu ada boolean. Tipe data yang bernilai true atau false. Ya, seperti yang kita ketahui teman-teman, true atau false sangat penting untuk menentukan jalannya alur dari suatu program. Teman-teman mungkin pernah belajar juga di logika algoritma. Itu flow-nya itu gimana? Nah,
True first ini membahas penentu alur dari program. Itu aja tentang primitif. Kita lanjut ke non primitif. Non primitif sendiri tidak seperti tipe data primitif. Non primitif tidak terdefinisi secara default oleh bahasa pemrograman. Contohnya gimana? Nah, contohnya itu ada namanya array. Mungkin teman-teman udah sempat belajar logika dan algoritma tentang array. Nah, kita dapat mendefinisikan sendiri tipe data yang kita inginkan. Misalnya kita membuat array berisi nilai integer yang merupakan bilangan prima. Jadi 2, 3, 5, 7, 11, dimana kalau untuk tiap-tiap angkanya adalah integer, maka arraynya pun ikut integer gitu. Kita definisikan sendiri, nggak ada tuh kayak array nama variabel, nggak ada. Nah, mungkin segitu dulu penjelasan tentang tipe data dari saya. Saya pribadi mohon maaf apabila terdapat salah kata, serta apabila kurang jelasnya penyampaian materi dari saya. Seperti biasa, saya terbuka untuk segala kritik dan saran. Saya juga terbuka apabila teman-teman tertarik mendiskusikan materi lebih lanjut. Gini. Terima kasih buat teman-teman yang udah menyimak sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup membelajar.